Pak Idam. Oh ya, belum masuk ya. Oke. Ya, saya ingin sapa dulu dong yang sudah bergabung juga di YouTube channel Suara Sidoarjo. Ada Ibu Sri Wahyuni, Bu Yuyun, semangat pagi. Semangat pagi juga Bu Sri Wahyuni, apa kabar Bu Yuyun? Aduh, mudah-mudahan selalu sehat ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu juga untuk berbincang, untuk bergabung di program Digital Business Series pagi ini. Ya, Pak Idam. Ya, Mbak Tika. Oke, ini sudah Jelas ada ya? yang, oh jelas-jelas. Oke, baik, Pak Idam Jangan-jangan ini. headsetnya nih. Iya deh. Iya, nggak apa-apa deh. Ini teknologi memang harus siap menghadapi. Menghadapi dalam tanda kutip musibah. Oke deh. Oke, Pak Idam ini sudah ada yang gabung. Saya nggak tahu ini Oh ya, sales YouTuber. Ternyata YouTuber juga, YouTuber. juga ada salesnya ya. Sales YouTuber. Sales Ada YouTuber, ya, keren nih. Bu Yuyun ini. Semangat pagi. Terima kasih Bu Yuyun. Baik Pak Idam, ini waktu kita kan cuma tinggal berapa menit aja nih. Iya. Mungkin kita ke poin-poinnya apa yang perlu dipahami lagi untuk sahabat Suara Sidoarjo juga. Ya, poin ini kan tadi ada 14 untuk SEO analisis. Ini sebenarnya udah pernah kita jelasin ya Mbak Tika ya. Beberapa waktu lalu sering banget diulang-ulang terus gitu ya. Ulang tuh ya. Karena penting banget, karena ini kan core-nya. Iya. Konten marketing dengan WordPress, core-nya nggak melulu pakai WordPress ya, kan bisa pakai banyak sekali konten manajemen sistem atau yang blogspot boleh, atau pakai WordPress yang gratisan yang subdomain itu wordpress.com. Ini kan wordpress.org karena kita sewa hosting, agak beda ya .org dengan .com. .com itu yang gratisan, ada di subheading misalnya Atika Anzar .wordpress.com, itu subheading, nggak bagus kan, kelihatannya numpang banget gitu kan. Nah kalau bisa kan pakai hosting itu kan kita sewa per tahun gitu ya. Ada 14 pastinya, ada panjang juga nih 14, frasa kunci dalam judul, terus kunci dalam tautan, sampai nanti ke panjang deskripsi meta. Pastinya sahabat Suara Sidoarjo, saya pikir mulailah sekarang juga, karena yang kemarin pengumuman dari BPS gitu ya, tanggal 5 Agustus kemarin, mudah-mudahan cepat rebound lagi. Digital ini malah berperan banget loh. Karena gimana? Pertama dulu kan resesi dulu kan nggak ada pandemik ya, nggak ada masalah kesehatan. Sekarang ada pandemik, ada masalah social distancing, physical distancing. Dulu kan orang masih bisa keluar, sekarang susah kan keluar kan. Nah sekarang ada peraturan baru lagi ya, Impres dari Presiden nomor 6 tahun 2020 kalau nggak salah ya. Jadi bagi pelanggar physical distancing, mohon maaf saya mengutarakan ini karena penting ya. Bagi pelanggar bakal kena sanksi. Karena sanksi udah ada ya, sanksi dari sanksi sosial suruh nyapu masalah ya, terus bayar berapa gitu. Di Jakarta udah ada, sampai yang terakhir ada yang berat juga. Ini benar-benar impres itu artinya bakal ketat nanti Mbak Tika setelah ini. Jadi jangan macam-macam, jangan coba-coba kita keluar tanpa masker gitu ya. Kan masih banyak tuh. Nah makanya kita kan hubungan ke bisnis digital gitu ya. Pastinya nanti karena kita jarang keluar rumah, ya gunakanlah waktu sebaik mungkin untuk ber-WordPress ria. Setelah ini nanti akan kita bahas minggu depan, udah masuk personalization, agak panjang ya. Nanti kita coba lagi Mbak Tika, kan sudah ada jasa MC, udah ada ya. Terus Roti Brota, saya udah ada bisnis apa ya, saya lupa. Mengenai investasi online modal kecil dan menguntungkan, ya udah ada ya. Nah nanti Mbak Tika bisa buat lagi untuk khusus personalization Mbak Tika. Biar nanti ada dua ya. Yang Mbak Tika kemarin kan di web saya gitu ya. Nah, nanti yang personalization di web yang lain lagi, keren ya. Jadi benar-benar dihantam. Jadi ini web saya pribadi. Saya mau tahu, sebenarnya saya mau testing, mau tahu kira-kira hebatan mana antara web saya dan web lain. Sebenarnya komunitas ya. Komunitas besar loh. Kompas Nusantara. Wah, ini ya, kodus ini ya Pak Idam ya. Sampai banyak komennya, banyak loh Mbak Tika. Banyak komennya. Karena bervariasi, saya posting bervariasi. Itu saya posting dari tahun 2017, itu beberapa keyword naik ke atas loh. Bahkan juara banget, ada beberapa keyword contohnya silaturahim, ada keyword etos kerja,
keyword yang menarik lah, yang berhubungan dengan member-member Kompas Nusantara yang orang-orang pribadi hebat semua. Nanti Roti Broto coba taruh di sana, sama ya TNC, sama yang investasi online juga. Nanti saya judulnya strategi investasi di masa pandemi dan resesi. Oke. Gitu. Jadi saya mau ngasih solusi ke sahabat Suara Sidoarjo, kira-kira mungkin semakin bingung, ya itu saya kasih ini, yang saya kasih coba utarakan nanti strateginya seperti apa. Tentunya kita kan bukan bahas masalah investasi dong ya. Ini kan bisnis digital, investasi, tapi ujung-ujungnya nanti mencari customer-nya digital gitu ya. Roti Broto kan cari customer digital. Melalui web saya, traffic-nya tinggi, insya Allah nanti ada yang ngeklik gitu ya. Terus juga jasa MC kan Mbak Tika nggak nyodorin atau ketok-ketok pintu kan, jadi melalui web saya itu nanti minggu depan kita coba web lain, nanti bersanding gitu ya, 2 web gitu, kira-kira mana nih yang duluan atau mana yang bertahan gitu ya. Saya pikir bertahan, minggu ini ada yang WA saya lagi tuh, sebenarnya setiap hari ada, jadi Kak, servis, ini pertanyaan tuh apa sih? Kak, servis ya, ini kayaknya berhubungan dengan servis iPhone ITC Jakarta, itu saya menang terus di dalam pertama itu. Okay. Nah, mengapa saya diklik Mbak Tika? Nanti berhubungan personalization ya. Kan di halaman 1 Google macam-macam ya. Ada Roti Broto siapa, ada Roti Broto misalnya orang lain ya. Kadang-kadang muncul YouTube ya, kadang-kadang ada yang di Facebook. Nah, orang kan macam-macam ya. Mbak Tika ketika mencari misalnya, sekarang cari apa Mbak Tika? Mencari misalnya jual apa ya? Jual sayuran misalnya Mbak Tika cari kan, pasti Mbak Tika milih-milih kan, benar ya? Iya. Milih-milih di halaman 1 gue ngeklik yang mana gitu ya. Nah, pertanyaannya kenapa saya sering diklik, karena nama pribadi Mbak Tika. Saya gunakan nama pribadi Muhammad, orang cenderung, nah itu lebih terpercaya ya orang kalau pakai nama pribadi. Nanti nama pribadi, kenapa orang nggak suka nama perusahaan misalnya apa? Mohon maaf misalnya XYZ company.com, malas loh orang ngeklik gitu. Karena khawatir nanti customer, jangan-jangan saya nanya nggak dijawab, bener ya? Gitu ya. Jangan-jangan saya nanya, ntar dulu ya, jam 9 bukanya, repot kan. Nah kalau pribadi, saya pikir 24 hours dong. Kalau saya pasti 24 hours, pasti saya jawab. Karena namanya pribadi kan, muhammadilahmasyari.com. Nah itu penting, makanya kalau ada sahabat Suara Sidoarjo buat domain, untuk pertama ya, pertama buat misalnya rotiamzar.com, nah itu lebih bagus. Ada nama orangnya, jangan misalnya jualroti.com, orang malas juga nggak klik loh. Oke, misalnya jualrotibroto.com tuh muncul di halaman 1 Google, apakah diklik? Permasalahan gitu kan. Kalau nggak diklik berarti yang produk berarti nggak personalize. Nah sebetulnya mungkin nanti misalnya rotibrotoamzar.com atau Atika kali ya. Apa brandingnya apa? Amzar apa Atika? Atika Amzar sih. keren ya? Itu nama keluarga ya? Amzar, nama apa? Keluarga kelihatannya atau apa? Namanya papa Amzar itu. lebih ini deh, lebih keren deh. Hampir mirip. Karena Atika kan namanya udah banyak ya. Oke. Karena penting Mbak Tika, kita harus stand out from the crowd, nama-nama yang kira-kira yang orang nggak ada gitu ya. Karena kalau nama yang umum nanti cepat sekali ketika kita nggak perpanjang domain langsung dicuri. Jadi gini, ada orang beli domain kursus bisnisonline.com, ketika kita lupa perpanjang dalam sebulan langsung diambil ketika itu juga Mbak Tika. Langsung mereka ngasih harga tinggi loh. Kita belinya cuma setahun itu 250.000 untuk .com, dia menjual bisa 5 juta loh, bayangin loh. Karena kita butuh, kita beli kan. Nah makanya penting sekali kita buat domain tuh se-unik mungkin. Seperti Amzar kan unik. Nggak ada dong, misalnya apalagi pakai Roti Broto Amzar, orang juga ngapain beli, ngapain nih punya Atika Amzar, ngapain saya beli gitu, misalnya orang jahat gitu ya. Misalnya rotibrota.com tuh, wah itu banyak yang mencuri berarti ya. Karena itu kan umum kan. Jadi untuk branding ya, branding nanti kita minggu depan berhubungan dengan personalization, berhubungan dengan branding berhubungan dengan human centric marketing, branding tadi, pemilihan nama domain tadi, kalau bisa nama sendiri untuk tahap pertama. Nanti kalau udah punya perusahaan, punya PT, CV atau UD gitu ya, usaha dagang, bisa